Hai foodies, asik ya long weekend lagi nih kita. Libur Maulid Nabi kayak begini, di kota kamu ada kegiatan apa nih foodies? Biasanya kan banyak tradisi unik ya, seperti kirap sama yang bagi-bagi makanan gitu foodies. Nah biasanya dalam beberapa budaya termasuk Betawi, perayaan Maulid Nabi begini harus ada sajian nasi kebulinya nih foodies. Apalagi kalau bikinnya rame-rame begini, wih seru ya. Nasi kebulinya jadi makin nikmat nih karena dibikinnya pakai cinta. Sejak pagi hari warga Palai Jawa 1 di Kelurahan Muhajirin Ternate udah sibuk memasak nasi kebuli foodies. Untuk prosesnya itu pertama cuci beras hingga bersih. Nah setelah dicampur bumbu rempah dan kaldu daging kambing, masak berasnya ini dalam dandang yang berukuran besar ya. Sip, kalau udah mateng, nasinya harus diaduk merata biar lazisnya mentok tuh foodies. Nah karena ini bikinnya banyak, yang ngaduk tuh kudu RT juga ya guys. Oke deh, kita lanjut taburi mentega dan bawang goreng biar makin gurih dan juga makin wangi. Mantap foodies. Foodies, memasak nasi kebuli itu bisa dibilang susah-susah gampang loh. Secara butuh waktu kurang lebih 7 jam sampai matangnya sempurna. Foodies, yang namanya hari istimewa, selain nasi kebuli, ada juga nih beragam jenis kue seperti kue bolu, risol, dan juga kurma. Pokoknya semua dijamin kenyang hari ini. Alhamdulillah. Nah foodies, untuk menu pendamping nasi kebulinya, di sini juga tersedia semur daging dan potongan acar. Kombinasi yang super endes ini mah. Campuran kaldu daging kambing dalam nasinya tuh kayak bener-bener ngeresep banget. Ditambah taburan bawang goreng bikin nasi kebuli ini gurihnya pol foodies. Nah kalau udah lazis begini, auto nambah gak sih ini porsi makannya? Mau bungkus nasi kebuli dan lauknya juga boleh loh foodies. Lumayan banget kan, in this economy gitu loh, cus kita bungkus. By the way foodies, karena liburnya bertepatan sama hari Jumat, cowok-cowok ganteng jangan lupa ya pada ke masjid. Abis itu baru jajan deh, namanya juga foodies ya kan? Apalagi di sekitaran masjid tuh foodies, banyak loh jajanan receh yang rasanya gak recehan tahu. Iya, want to know? Keliling masjid sambil naik odong-odong foodies, ikut dong. Emang seru sih ya, tapi jangan lupa lirik kiri kanan buat cari jajanan. Katanya surga kuliner khas Bandung ada di sini nih. Masjid Al-Jabar Kota Bandung ini memang sudah menjadi destinasi wisata religi yang banyak banget dikunjungi sama wisatawan. Gak heran ya setiap hari selalu ramai sama pengunjung. Apalagi nih foodies kalau pas weekend atau hari libur. Wih bener-bener antri deh kalau mau masuk masjid ini. Oke deh Tezi, sebelum lanjut kita jalan-jalan, isi dulu kali perutnya yuk biar makin kuat. Kang, ngapain nih Kang? Beres-beres. Oh, ini dagang apa aja nih Kang? Banyak banget kayaknya. Ini apa nih? Ubi cilembu ada manis. Mana ubinya? Kang, ini emang bedanya apa sih? Ubi cilembu sama ubi yang lain tuh apa sih ya? Kalau ubi yang biasa makan ini nggak ada madunya kalau di open, jadi cuman biasa gitu. Kalau ini cilembu kalau di open ada madunya keluar. Oh gitu ya, saya baru tahu loh. Proses masak ubi cilembu ini memang dengan cara dipanggang di dalam oven foodies. Proses memanggangnya sekitar 30 hingga 40 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Ubi cilembu ini kan suka dibilang ada madunya ya. Nah madu yang dimaksud itu bukan madu yang berasal dari lebah, melainkan cairan berwarna keemasan yang dikeluarkan saat proses pemanggangan. Nah cairan inilah yang bikin ubi cilembu terasa manis seperti senyum kamu foodies. Maksudnya seperti madu. Potek ya. Kita cobain. Dalamnya gini foodies tuh. Manis banget. Kayak ubi rambat tapi ini lebih manis. Ini manis banget. Dan dia harus masuk oven ya foodies ya biar bisa ngeluarin madu-madunya ini. Tuh kan Tezi, rasanya nggak kaleng-kaleng, bener-bener manis Tapi manisnya nggak lebay ya foodies, pas gitu rasanya loh di lidah. Oh ya, makan ubi cilembu ini memang lebih endol dimakan pas udah dingin foodies. Karena madu yang dikeluarkan oleh ubi cilembu bakalan lebih banyak dan rasanya lebih sweet di lidah. Teksturnya juga lembut banget, super duper lembut foodies. Ini di mulut tuh kayak apa ya, makan slime. Kayak mencar-mencar gitu loh. Asik. Kebetulan aku tuh sekarang lagi ada di kawasan
Masjid Cutmutia daerah Gondangdia. Dan di sini kebetulan banyak banget jajanan atau makanan-makanan yang kayaknya sangat layak untuk dinikmati atau kita cicipin. Oke Budis, ikutin aku terus. Panas-panas begini emang paling pas kita minum cendol durian ya Foodies. Wow, lihatnya aja udah bikin mata seger, apalagi kalau diminum ya nggak? Walau namanya cendol durian halwa, tapi toppingnya nggak cuma durian aja Foodies. Ada varian alpukat dan juga nangka. Aduh, mantap semua nih. Kayaknya Indra penasaran nih ya sama cendol alpukat dan duriannya Foodies. Pilihan tepat tuh Indra. Cendol durian yang satu ini juga udah lama banget beredar di sekitaran Jakarta. Udah dari tahun 2012 sampai akhirnya sekarang menetap di dekat Masjid Cutmutia. Nah Foodies, ini dia udah tersaji di tangan aku 2 porsi cendol, yang satu rasa alpukat dan satu lagi rasa durian. Oke, udah ada minumannya nih Foodies, kurang lengkap ya kalau nggak ada makanannya, ya nggak sih? Nah, di sini tuh ada banyak banget jajanan yang receh-receh gitu Foodies. Indra mau cobain otak-otak ikan sepeda nih. Untuk jenis otak-otaknya terdiri dari 2 macam. Ada otak-otak goreng dan juga otak-otak panggang. Oke deh, kayaknya cukup nih ya menu buat cemil-cemil kita. Langsung aja kita takis, yuk let's go. Kocok. Serebot. Ini manisnya pas, segernya dapet, cendolnya juga enak. Tambahan alpukatnya itu loh bikin mengenyangkan Foodies, dan alpukatnya juga nggak pahit. Cocok nih dijadiin topping cendolnya. Dari cendol kita geser ke otak-otak goreng ya. Jadi ini namanya pempek goreng. Nih, bentuknya seperti ini ya. Oke Foodies, makan. Teksturnya kenyal, kayak membal gitu ya. Terus aku suka banget sih sama bumbu kacangnya. Dia diolahnya tuh halus banget bentuknya. Terus dari aromanya wangi banget. Terus rasanya juga enak banget. Otak-otak panggangnya itu ada rasa ikan tenggirinya, dan adonannya ini manis Foodies. Rasanya ada smoky-nya gitu lagi karena dipanggang menggunakan arang. Dipadu sama bumbu kacangnya yang pedas manis, bisa makin lazis. Makan Foodies. Nah, di Banjarmasin ada tradisi Ba'ayun Maulid nih Foodies. Jadi anak-anak tuh diayun sembari bersalawat dengan ayunan yang udah dihias cantik tuh Foodies. Ya pakai kue, ya buah-buahan, sama duit juga. Seru ya. Foodies, liburan Maulid Nabi kini pada kemana nih? Yang pada di rumah aja, kita jalan-jalan virtual model recehan yuk, bareng sama makan receh Foodies. Daripada cuma nonton drama Turki doang, kita gasnya yuk jajan ke Turkinya langsung nih Foodies. Sip, let's go! Foodies, ini saya lagi ada di depan kampus Darul Funun namanya. Kalau sekarang namanya Istanbul University. Ini kampus tertua yang ada di negara Turki, Foodies. Tahu nggak, dibangunnya ini dari tahun 1453 Masehi, Foodies. Udah tua banget, Foodies. Nah, katanya nih, Foodies, di sekitar kampus ini banyak banget tempat makan yang receh, enak. Langsung aja nih, Foodies. Nah, Foodies, ini tempat makan yang disaranin sama mahasiswa. Di area ini tuh banyak banget restoran. Ini salah satu yang jadi favorit di sini. Kita cobain Foodies, come on. Bukan ada Wahyu namanya kalau nggak ngerecokin di dapur ya Foodies. Alasannya sih buat bantuin masak. Padahal mah modus nih, biar dapet diskon kan. Ayo ngaku aja deh Del. Nah Foodies, dapurnya nih sebenarnya kecil, tapi saya penasaran mau nyobain orang Turki itu kalau masak kayak gimana. Tada, makanannya udah jadi nih Foodies. Saatnya kita icip-icip time. Yang ini namanya taful kebab porsion. Yang satu lagi domatesli kebab. Yakin tuh Del abis makanan sebanyak itu? Bagi-bagi kita lah.
Orang Turki ini foodies ya, kalau makan is always dikasih yang namanya roti. Even lu makannya nasi sekalipun selalu dikasih roti. Nah, ini saya mau cobain domates kebab. Domatesli kebab itu artinya kebab tomat ya foodies. Salah satu masakan khas Turki yang biasanya terbuat dari daging domba cincang yang kemudian dipanggang dengan tomat lalu dibumbui dengan rempah-rempah. Nah, kalau di Indonesia kayak sate gitu kali ya foodies. Dagingnya bayangin, gede banget. Ini daging cincang yang digulung-gulung itu terus dibakar. Dagingnya asin gurih, yummy banget. Oh my god. Dalam satu porsi domatesli kebab ini ada nasi gandum, salad sayur, mayones, terus dikasih cabai hijau. Wah, bikin salfok ya foodies, cabenya gedong-gedong Gede banget nih foodies. Ada tomat bakar. Enak banget tomat bakarnya, asli. Jadi orang sini tuh memang suka banget sama sayur-sayuran. Karena mungkin untuk mengimbangi semua menunya mereka itu kan daging-dagingan ya foodies ya. Sekarang kita cobain tahu kebab porsionnya ya foodies. Nah, kalau di Indonesia ini namanya sate ayam. Bedanya sate di Indonesia pakai kecap. Nah, kalau sate khas Turki ini menggunakan bumbu rempah untuk marinasi daging ayamnya. Takis lah Del. Meskipun ayamnya ini nggak diungkep foodies, tapi dia matangnya sempurna sampai ke dalam dan empuk. Tapi nggak empuk banget kayak yang ayam ungkepan foodies. Ini cukup empuk aja. Dan bakarnya nggak terlalu matang banget. Ini enak. Asli, kalau misalnya pakai sambal geprek atau sambal terasi, ini sempurna. Udah makan nasi gandum, makan roti juga ya Del. Ini mah udah party karbo kita ya foodies. Rotinya nggak tebal dan nggak tipis juga. Teksturnya kalau dipegang dia empuk, kenyal kayak gitu. Cobain tanpa apapun. Ini empuk, ini enak. Rotinya gurih. Kalau ada yang bilang makanan Turki itu nggak cocok sama lidah Indonesia, makanya tonton Makan Receh dong foodies, biar kamu juga update rekomendasi makanan receh yang lazis dari berbagai belahan dunia. Asik kan? Buat foodies yang mau mampir ke sini, namanya Sohbet Durum Evi ya. Lokasinya ada di kota Istanbul bagian Eropa, tepatnya di belakang Istanbul University. Bukanya dari jam 9:30 pagi sampai jam 1 pagi dini hari. Oke foodies? Jalan-jalan ke Istanbul wajib banget ya foodies, kita ke Hagia Sophia. Nggak cuma jadi ikon dari kotanya aja nih, masjid megah ini juga sering dijadikan pusat kegiatan Islam, termasuk perayaan Maulid Nabi foodies. Di sekitar Hagia Sophia ada kuliner yang wajib kamu cobain nih foodies. Ada kacang cheese-nut yang ngebul-ngebul, wih mantep ya. Ada juga akma, sejenis bagel dengan isian coklat. Bentuknya mirip donat tapi lebih gede dan lebih tebal. Ih kayaknya enak nih foodies. Coklatnya enak. Coklatnya juga meleleh. Serupa tapi tak sama, yang namanya simit ini mirip-mirip sama akma tapi ditaburi biji wijen di seluruh bagiannya foodies. Konon katanya sih, si simit ini salah satu hidangan yang sudah ada sejak Kesultanan Ottoman dan pertama kali dibuat di dapur istana. Wait, jadi makanan sultan dong ya si simit ini. Nah ini saya mau nyobain simit cheese. Cheese-nya meleleh banget foodies, bayangin. Asli ini ngiler banget. Cuman kelihatannya sih saya ngeliatnya kayak mayones, ini putih banget bukan keju. Tapi kita cobain foodies, rasanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ini lebih gurih foodies. Ini gurih, buat orang yang suka keju ini enak banget foodies. Dulunya kudapan sultan foodies, sekarang mah akma dan simit ini menjadi jajanan kaki lima favorit. Di mana-mana ada dan harganya pun receh. Udah gitu ngenyangin pula. Siapa yang nggak mau kalau kayak begini? Sip, kita lanjut yuk, kita cobain cheese nut ala Turki ini nih. Di Indonesia sih lebih dikenal dengan nama kacang kastanya ya foodies. Namanya Mesir.
Mesir tuh kayak kacang gitu foodies ya, jenis kacang-kacangan. Kulitnya tebel banget foodies, tapi isiannya lebih tebel foodies, kayak badan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah ini enak. Ini enak. Pantas harganya mahal. Foodies, Hagia Sophia tuh terletak di Istanbul, tapi bagian Eropanya gitu. Ada juga loh Istanbul di bagian benua Asia. Nah, jajanannya nih gak kalah seru foodies. Gak pakai lama yuk kita naik kapal feri menyeberangi Selat Bosporus. Tarifnya murah aja kok foodies, cuma 15.000 aja. Nah foodies, ini saya udah ada di Turki, bagian Asianya foodies. Kebeneran lapar nih, udah siang belum makan, jadi kita cobain beli yang manis-manis nih. Karena disukai wisatawan, di sekitar Selat Bosporus ini tuh banyak banget kuliner yang enak-enak itu foodies. Salah satunya Koleti Firin ini, macam toko kue kayak cemilan cepulu gitu. Seru ya? Ini vanilla dolgulu, dia roti vanilla kayak gitu. Yang ini portakal dolgulu, dia kayak roti jeruk kayak gitu. Aromanya sih aroma jeruk beneran. Nah kalau yang ini 3 nih, dia roti-roti panjang kayak gitu. Tadi saya pesennya tuh yang meat, cheese, sama spinach. Nah kita cobain satu persatu foodies. Meski ramai wisatawan, Turki tuh beneran bersih loh foodies. Udah gitu fasilitas publiknya kayak kursi-kursi taman gitu tuh ada di mana-mana dan berfungsi dengan baik loh. Keren kan? Sip, sekarang saatnya icip-icip yang manis nih kayak kami ya foodies. Nah yang ini namanya kue princess isi jeruk. Wah, kalau dari namanya udah jelas dong ya, rasanya pasti kejeruk-jerukan nikmat. Nah foodies, kalau ini portakal dolgulu, dia kayak coklat kayak gitu sih sebenarnya. Oh my god. Oh, ternyata di dalamnya ada isinya foodies. Dia ada selai kayak gitu. Coba kita cobain deh, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seger. Bau jeruknya nih berasa banget ketika dimakan. Dan ini manisnya manis, asam sedikit, fresh karena aroma jeruknya ini enak. Nah kali ini kue princess isi vanilla dengan pistachio. Bagian atasnya dilapisi full of coklat, bagian sampingnya dilapisi vanilla dengan taburan pistachio. Wih, looks so yummy. Ini untuk rotinya nih, bahan dasarnya sama kayak tadi. Dia kayak kue-kue kering lebaran gitu. Rasanya manis gurih. Terus di sampingnya nih ada coklat putih yang rasanya vanilla, di atasnya ada coklat. Terus di dalamnya ini ada selai vanillanya. Buat foodies yang lagi di Turki atau kali ini mau traveling ke Turki, kamu wajib banget ya kulineran di sekitaran Selat Bosporus Istanbul ini. Selain banyak kuliner yang enak, pemandangan di sini juga ulala, cakep banget loh foodies. Duh, mantep banget ya, jadi mempengen nih ke sana. Semoga ya foodies, amin. Ayam bakar setengah ekor harganya cuma 18.000, tambah 9.500 lagi, dapat 1 ekor foodies. Nih lihat nih, sepotong ayamnya bisa. Ini dagingnya bener-bener empuk, bumbunya meresap sampai ke dalam foodies. Ini semuanya dapat foodies ya. Ditambah lagi ada rasa creamy gurih dari mozzarellanya. Foodies, ayam bakar setengah ekor harganya cuma 18.000, tambah 9.500 lagi, dapat 1 ekor foodies. No hoax ya foodies, caranya kalian pilih paket yang harganya 55.000. Langsung deh tuh dapat 2 ekor ayam sekaligus. Ini bisa buat porsi 4 orang loh ya.
So, harga setengah ekornya cuma Rp13.750 tuh. Wah, mau heran kok ya, tapi beneran ini foodies. Tapi gimana ceritanya nih bisa ngasih harga serece ini? Mas, ini yang dipakai ayam jenis apa sih, Mas? Kita pakai ayam jenis broiler dengan berat 1 ekornya 500 gram, Mas. Ayam muda. Emang dapat untung, Mas? Masih dong. Karena ayam bakar Haji Sudali sudah berdiri sejak 1959. 66 tahun. Percaya sih kalau nggak dapat untung nggak bakalan dia jualan bisa survive atau bahkan bisa sampai se-legend ini. Ya kan, foodies? Foodies, ini dia nih menu andalan di ayam bakar Haji Sudali. Cocok nih buat kita berempat makan, ya nggak? Di mana lagi nih foodies, kalian bisa makan ayam 55.000 bisa kebagian nih sama rata nih sama banyak. Coba lihat tuh, coba kasih lihat tuh. Wah. Harganya nggak nyampe 14.000 nih foodies, tapi ukurannya no gimmick, cocok dipasangin sama sepiring nasi. Oh ya foodies, tipe ayam bakarnya ini yang manis ya, jadi di bumbu olesnya itu nggak ada rasa pedes-pedesnya, bumbu ungkepnya pun sama, tanpa bumbu pedas. Ini dagingnya bener-bener empuk, bumbunya meresap sampai ke dalam foodies. Terus juga ada juicy-juicy-nya gitu loh foodies, jadi pas makan di mulut langsung meledak. Aku tuh kalau makan dada ayam, suka bagian ini nih, pahanya nih. Apalagi ini pakai ayam muda ya, jadi pastinya ini lembut ya. Mantap banget nih. Penyajian 2 ekor ayam bakar ini juga ditemenin sama 2 jenis sambal yang berbeda, yakni sambal korek yang pedasnya tuh bikin mewek dan juga sambal terasi yang nggak pedas tapi tetap bikin sensasi. Asik. Nah, kalau Devri cocok yang mana nih? Sama nggak ya dengan selera kita foodies? Pedesnya bener-bener nampol. Tapi foodies, biarpun ini pedesnya kebangetan, tenang, ada rasa manis dari ayamnya yang membuat dia menjadi perpaduan yang menjadi satu foodies. Jadi cita rasanya itu mantep banget pokoknya. Buat yang nggak terlalu suka pedas, kalian boleh cobain nih sambal terasinya nih. Rasanya gurih foodies. Pedesnya pas, ada manis-manisnya juga. Pokoknya mantap deh. Jujur, aku lebih cocok sama yang terasi karena rasanya itu bener-bener gurih banget. Nih. Apalagi kalau sambelnya nggak cuma dicocol tapi diawuk-awuk campur bareng sama nasinya. Beh, mantep ya. Ngomong-ngomong nih ya, terasinya itu loh aromanya nembus layar nggak sih foodies? By the way, di sini nggak cuma ada ayam aja ya. Kalian kalau pengen lauk lain kayak ikan-ikanan ataupun bebek, ada juga loh foodies. Oh iya, pertumisannya ini juga ada. Ada tumis toge, juga tumis kangkung. Porsi segini nggak nyampe harganya 20 ribuan. Gimana? Cukup nggak? Cukup, kenyang banget. Tuh foodies, udahlah harganya terjangkau, rasanya nggak kaleng-kaleng. Kalau kata aku, ini dia nih, definisi makan receh, menu receh, tapi rasanya gimana? Nggak recehan. Lanjut lagi makannya. Buruan yuk kapan dan dimana lagi coba kita nemu menu yang receh friendly kayak begini foodies? Cus, mumpung libur sekarang OTW kita ke Ayam Bakar Haji Sudali yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur. Lokasinya sesuai titik di maps ya foodies. Kita ketemu di sana. Oke, see you. Ada yang ijo-ijo tapi bukan es pisang ijo. Apaan yuk? Es jangan salah dulu foodies, ini tuh es teler spesial yang pakai krim hijau. Coba nih foodies tebak lagi deh, warna hijaunya pakai bahan apa yuk? Yap, betul banget, pandan. Kok banyak yang tahu sih? Keren deh emang nih foodiesnya makan receh. Krim hijaunya ini memang pakai pandan foodies sebagai pewarna sekaligus pengharum alaminya. Keinget sama hero green kita nggak sih foodies? Itu loh simbol harapan dan keberanian rakyat Indonesia untuk mendapatkan keadilan. Gak cuma warnanya aja yang berani, rasa es teler pandan ini juga berani banget foodies. Dia dari manisnya, dia dari creaminya sampai segar buah-buahannya. Eits, yang segar begini wajib ada lawannya dulu kali ya, yang sangar nih. Yuk, siapa yang mau nantangin? Panjang banget, gak boleh putus. Sepanjang itu, mojanya semolor itu.
Wih, bukan seblak sembarang seblak nih foodies. Ini dia seblak kuah keju. Sekte baru perseblakan yang lagi hype banget. Kebayang dong nikmatnya seblak yang gurih-gurih pedas berpadu sama kuah keju yang creamy. Wih, lazis nih foodies. Aku nggak bisa nih foodies kayak gini-gini nih. Katanya ada seblak yang pakai mozzarella lah, yang pakai bumbu keju lah. Nih, aku udah ngambil isian toppingnya. Katanya ini yang paling best seller di sini. Sekarang tinggal milih bumbu atau kuahnya ya Teh ya. Ada kuah apa atau ada bumbu apa aja di sini? Sini kita ada kuah Miss Dasem, sama yang lagi best sellernya itu terbarunya kuah keju. Tuh ya foodies ya, kuah keju. Terus nih aku juga dilihat nih ya di dalam freezer ini ada, nih ini moza ya Teh. Nah gimana kalau yang Miss Dasem pakai moza boleh? Boleh. Yup, ini dia menu paling favorit di sini, seblak kuah Miss Dasem keju mozzarella. Wih, ini sih emang combo maut kesukaan bunda-bunda nih. Wah, foodies, ternyata 10 topping yang aku pilih tadi jadinya semangkok besar ini foodies. Ini sih porsi untuk sharing 3 orang kali ya. Langsung aja, mumpung mozanya masih hangat, kita langsung lihat semelting apa deh ya. Oh, ini pertama kalinya sih ada seblak, kuahnya Miss Dasem, plus di atasnya ada mozzarellanya. Foodies, oh my god. Baru datang aja nih foodies, aroma seblaknya udah beda sama aroma seblak kebanyakan. Kalau foodies pernah makan bakso Cirawang yang sempat viral itu tuh, tahu kan? Nah, itu mirip-mirip deh tuh foodies aromanya. Miss Dasem itu kan amis, pedas, asam ya. Alias manis, pedas, asam. Ini semuanya dapet foodies ya. Ditambah lagi ada rasa creamy gurih dari mozzarellanya. Yang aku yakin ini pasti mozzanya kualitasnya premium. Soalnya beda foodies. Ada rasa asin menuju creamy gitu. Definisi komplit dalam satu suapan nih guys. Apalagi rasanya juga nggak pakai malu-malu. Langsung dar-der-dor semuanya dalam mulut kita. Ternyata level sedang aja tuh pedasnya udah nampol banget loh dan bikin perut anget foodies. Kalau kayak begini harap hati-hati nih ya kalau mau request level pedasnya. Jangan gegabah foodies, oke? Wah, ini nih, ini bakso moza katanya foodies ya. Ini gede loh ukurannya. Coba kita belah ya. Empuk. Enggak yang kenyal kayak kebanyakan tepung atau aci gitu ya. Ini pasti persentase dagingnya lebih banyak daripada tepungnya. Terus enak foodies, kena si kuah Miss Dasemnya ini rasanya jadi makin komplit. Untung udah nanya-nanya duluan ya foodies, isian apa aja yang favorit di sini. Karena kalau enggak nih bisa bingung pilih deh tuh kita. Bayangin aja, di sini ada lebih dari 20 isian loh. Wadidaw. Selain perkerupukan yang khasnya banget ada di sebelah itu tuh foodies, yakni batagor lidahnya. Ini nggak boleh ke skip ya guys. Aku penasaran juga nyobain bumbu seblak, tapi tambahin keju. Nyambung loh foodies. Aku kalau kuah keju, kalau kuah seblak itu kan kencurnya kenceng ya foodies ya. Ternyata si kencur itu ketemu sama keju nyambung foodies. Rempah ketemu keju masih nyambung-nyambung aja. Gurihnya dapet, apa ya, pedas. Pedasnya tuh agak kalem dikit karena kena si bumbu kejunya yang creamy itu tuh foodies. Padahal level pedasnya masih sama loh kayak si kuah Miss Dasem tadi. Foodies, ini efek dari bumbu rempahnya mulai berasa. Tiba-tiba badan apa ya, anget tapi gerah gitu. Nah, kita harus lanjutin foodies karena ini nggak bisa berhenti nih kalau makan kayak gini nih. Nah, ada tips nih buat topping seblak kuah kejunya. Foodies wajib pakai makaroni ya, biar ada sensasi makan mac and cheese gitu, tapi versi kearifan lokal.
Nah, setelah diserang habis-habisan nih foodies sama pedasnya seblak, saatnya sang pahlawan es teler ijo datang untuk meredam lidah kita yang mulai kebakaran nih. Beh, mantep banget ya. Sini deh, maju ya seblak pedas. Es teler ijo nggak takut kok. Ditutup abis pedes-pedesan sama es teler creamy. Aku pakai yang kuah pandan. Ini enak banget. Dari yang pedas-pedas diturunin nih pedasnya sama si creamy dan manis es teler. Perfecto. So, gimana? Pengen langsung ngerasain nggak sensasi pertarungan es teler ijo dan seblak kuah keju? Mampir itu foodies ke seblak Pangladana yang jualan di bilangan Jaka Sapurna, Kota Bekasi. Meluncur kita foodies! Ini nih foodies yang namanya makan receh. Mana receh? Tapi rasa gak recehan. Aku seruputin dulu kepedesan.